I got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Kalau menurut saya, hubungan kerukunan antar umat beragama di Indonesia sudah cukup baik. Dan jika ditinjau dari skala 1 sampai 100, maka ada di kisaran skala 90-an. Salah satunya adalah hubungan antar umat beragama Buddha dengan umat beragama lainnya. Dan jika ditinjau dari segi penerapan dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita lihat, saat umat beragama Buddha sedang beribadah, maka tidak ada umat beragama lainnya yang mengganggu ibadah tersebut. Begitu juga sebaliknya. Pendapat saya tentang kerukunan beragama di Indonesia sudah baik. Dari skala 1 sampai 100, kerukunan beragama di rate 100. Karena menurut saya di Indonesia itu tidak membedakan sesama agama, saling toleran dan menghargai pendapat dalam agama. Menurut saya, bagaimana perihal tentang kerukunan umat beragama di Indonesia adalah sangatlah kurang baik. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui bahwa beberapa waktu sebelumnya terdapat banyak kasus di mana antara umat beragama mengalami konflik. Contohnya, salah satu contoh yang dapat saya ambil adalah ketika mahasiswa di NTT melakukan doa rosario di tempatnya berada, saudara kita dari umat agama yang lain merasa tidak suka dan terjadilah konflik. Dan saya pikir untuk dari skala 10 sampai 100, nilai yang dapat saya berikan untuk kerukunan umat beragama di Indonesia adalah 50. Mungkin sekian pendapat saya mengenai kerukunan umat beragama di Indonesia saat ini. Dalam ajaran umat agama Katolik, kerukunan antar umat diajarkan melalui ajaran Yesus Kristus kepada sesamanya, di mana kita sebagai umatnya harus saling mengasihi sesama tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, dan juga kita diajarkan untuk saling mengasihi antar musuh kita. Dalam ajaran agama saya, yaitu agama Islam, kerukunan antara umat beragama mengajarkan bahwa setiap pribadi memiliki hak untuk beribadah, menyebarkan kebajikan. Setiap umat beragama pastinya memiliki ajaran yang salah satu di antaranya yaitu hidup rukun dalam beragama maupun beretika. Menurut saya, untuk menjaga kerukunan umat beragama, itu yang pertama, menghormati perbedaan. Kita harus mengakui dan menghormati keyakinan orang lain dalam praktik beragama. Yang kedua, mengajarkan masyarakat betapa pentingnya bertoleransi atas perbedaan yang ada. Yang ketiga, menghindari provokasi. Karena lewat provokasi akan memicu konflik antar umat beragama. Dan yang keempat, melakukan kerjasama seperti kerja bakti. Menurut saya, kerukunan antar agama akan dapat tercapai apabila setiap umat beragama saling menghormati, menoleransi, dan menghargai antar agama. Selain itu, perlu juga menghindari sikap untuk memaksakan agama sendiri kepada orang lain, menghindari segala tindakan yang menyebabkan terganggunya ibadah agama umat lain, serta segala tindakan yang berpotensi untuk menyebabkan kerusuhan dan perpecahan antar agama. Dalam ajaran agama saya, kerukunan antar umat beragama diajarkan dengan cara mengasihi. Dalam ajaran agama saya juga diajarkan untuk mengasihi sesama, bahkan untuk mengasihi musuh. Nah, sedangkan musuh kita kasihi, nah dari situlah pasti kita sudah menjadi orang-orang yang rukun. Dan itu menjadi salah satu langkah bagaimana kami dalam agama kami bisa menjadi orang yang lebih mengasihi dan menghargai orang lain dan menciptakan sebuah kerukunan.
menciptakan kehidupan beragama di lingkungan heterogen, yaitu pertama, saling tenggang rasa, menghargai serta menghormati antar umat. Yang kedua, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Yang ketiga, melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama. Bagaimana cara untuk menciptakan suasana lingkungan yang harmonis dalam lingkungan yang heterogen? Menurut saya adalah sama dengan jawaban pertanyaan yang tadi, adalah tetap berkaitan dengan menghargai sesama. Menghargai setiap perbedaan yang ada dalam lingkungan sosial kita, baik dari segi agama, dari suku, ras, ataupun jenis kulit, baik dari bahasa apapun aspek yang lain yang menjadi pembeda antar setiap orang dalam sebuah lingkungan. Menghargai adalah hal yang paling utama untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Dalam agama Kristen, prinsip kerukunan umat beragama yaitu kasih, pengampunan, penghormatan terhadap sesama. Nah, tugas utama yang dilakukan untuk menjalani kerukunan ini yaitu yang pertama, mengasihi sesama. Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi satu sama lain tanpa melihat keterbelakangan agama. Yang kedua, itu pengampunan dan toleransi. Dalam ajaran agama Kristen, kita diwajibkan untuk mengampuni satu sama lain dan harus bersikap toleransi terhadap perbedaan. Dan yang terakhir, berlaku adil. Dalam agama Buddha, mengajarkan umatnya untuk saling menghormati, menghargai, dan menoleransi agama lain, yaitu dengan cara menjaga sikap, perilaku, etika, serta tutur kata yang dilontarkan untuk menghindari terjadinya adanya perpecahan antar umat beragama. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan dan menjaga kerukunan umat beragama. Ini melalui yang pertama, kebijakan yang adil dan inklusif. Yang kedua, penegakan hukum atas segala bentuk diskriminasi agama. Yang ketiga, fasilitas untuk setiap agama. Yang keempat, pendidikan multikultural dan toleransi beragama. Yang kelima, pengawasan potensi konflik beragama dan melakukan mediasi antar kelompok beragama. Peran pemerintah sebenarnya nggak banyak, kerukunan tercipta dari dalam hati seseorang itu. Jadi mau perintah ataupun ajakan yang diajukan pemerintah pasti bakal balik lagi tergantung setiap individu ya. Pemerintah segera tidak lanjuti penyebar hoaks dalam beragama kalau bisa penyebar tersebut dapat dihukum. Menurut pendapat saya, peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama yaitu pertama, tidak menghina agama orang lain. 2. Tidak memaksakan agama pada orang lain. 3. Menghormati agama orang lain. 4. Beribadah dengan baik sesuai dengan ajaran agama. 5. Menghormati dan saling bekerja sama antar umat beragama. Sadarkah